Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nama saya Septian Aditya. Pada hari ini saya akan membawakan khotbah yang bertema Ketuhanan Yesus. Mungkin selama kita menjadi orang Kristen, kita sering mendengar khotbah bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Atau sering juga kita mendengar bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus. Bahkan juga banyak lagu yang berlirik bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, siapakah Yesus ini? Siapakah Yesus ini? Siapa sih sebenarnya Yesus ini? Saya mau katakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan. Dia Allah yang rela menjadi manusia untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam Alkitab gak pernah berkata bahwa Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Gak pernah ditemukan di Alkitab Tuhan Yesus bilang itu. Tapi secara tersirat ada di Alkitab Bapak Ibu. Mari saya ajak Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Mari kita mengenal sosok Yesus ini. Yang pertama, dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Kita buka ayat yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-46 Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat yang ke-46. Kita baca sama-sama. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, Bapak Ibu di sini Tuhan Yesus bilang gini Bapak Ibu. Siapakah di antaramu yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Saya mau bilang Bapak Ibu, cuman Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang berani bilang gitu Bapak Ibu. Siapa yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Cuma Yesus satu-satunya manusia yang berani bilang gitu. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak berbuat dosa. Ia tidak berdosa. Itu hal pertama Bapak Ibu. Selanjutnya hal kedua, dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Kita buka juga ayat yang terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 48 Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 48. Nah ini Bapak Ibu, Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 48 ini judulnya adalah Yesus dan Hukum Taurat Bapak Ibu. Yesus dan Hukum Taurat. Ini dalam ayat Matius 5 ayat 17 sampai 48 ini di sini sebagai perbandingan antara ajaran hukum Taurat dengan ajaran Yesus Bapak Ibu. Ini kalau kita nanti baca di rumah dari ayat 17 sampai 48 Bapak Ibu, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah benar. Kita yakin, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah benar. Tapi kalau kita baca lebih lagi Bapak Ibu, ajaran yang Yesus ajarkan itu di atas kebenaran Bapak Ibu. Ajaran yang Yesus ajarkan adalah berada di atas kebenaran. Saya mau katakan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan adalah ajaran ilahi. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya bisa kita lihat Bapak Ibu, sini banyak ajaran Tuhan Yesus. Contohnya ayat yang ke-27 sampai 28 Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajari hidup kudus yang Tuhan mau adalah kekudusan sampai sikap hati dan pikiran kita juga hidup kudus Bapak Ibu. Sampai sikap hati dan pikiran kita juga kudus. Hidup kudus yang Tuhan mau. Terus Tuhan Yesus juga ajarkan jika ya hendaklah katakan dia. Terus tentang mengasihi musuhmu. Terus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lewat ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan ini Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan adalah ajaran ilahi. Bukan berasal dari bumi, tapi berasal dari sorga. Statusnya berada di atas kebenaran Bapak Ibu. Ajaran ilahi. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari ajarannya. Hal terakhir Bapak Ibu yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah kita buka kisah yang terdapat dalam Markus 2 ayat yang ke-5 sampai 8 Bapak Ibu. Markus 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Markus 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Nah, ini Bapak Ibu, dalam perikop Markus 2 ini berbicara tentang yang orang lumpuh disembuhkan Bapak Ibu. Nah, di sini ayat 5 Tuhan Yesus bilang gini Bapak Ibu. Kita baca dari ayat 5-nya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian para ahli Taurat yang ada di situ berkata dalam hatinya, mereka mikir Bapak Ibu. Mereka mikir dalam hatinya, mereka ngomong dalam hati gini.
Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah dan seterusnya. Kemudian ayat 8-nya Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Tetapi Yesus mengetahui dalam hatinya apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Kita fokus ke ayat 8-nya Bapak Ibu. Ayat 8-nya bilang, Yesus mengetahui dalam hatinya apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Hal ketiga yang kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Yesus tahu isi hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Yesus bisa tahu isi hati dan pikiran manusia. Saya mau pastikan bahwa nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa baca pikiran atau isi hati manusia Bapak Ibu. Tapi cuma Yesus yang bisa baca pikiran dan isi hati manusia. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.